Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair jami'an, ya. Kita lanjutkan ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Di sini ada beberapa qawaid al-jadidah lid-darsis tsani. Al-awwal, yang pertama yaitu adatut ta'rif, ya. Artikel adat ta'rif, yaitu artikel al. Artikel al merupakan alat untuk membuat kata menjadi makrifah atau definitif. Contoh, muallim artinya guru. Al-muallim artinya guru ini. Bab artinya pintu. Kalau ditambah al menjadi al-bab, artinya pintu ini. Ya. Namun ada juga kata-kata tempat, ya, seperti Lubnan, Lebanon, atau nama orang seperti Muhammad, maka itu sudah dianggap definitif. Ya. Kemudian untuk huruf-hurufnya, yaitu ada huruf syamsiyah dan qamariyah, itu sudah paham semuanya, ya. Ya. Kemudian kalau huruf syamsiyah itu bagaimana? Nah, seperti as-sadiq, ar-rajul, asy-syamsu. Nah, itu berarti huruf syamsiyah. Kalau huruf qamariyah, contohnya seperti al-bab, al-ghurfah, al-qamar. Gitu ya. Al-muallim artinya guru ini. Kalau huwal muallim, dia guru itu. As-sadiq, teman ini. Kalau ma'as-sadiq, bersama teman itu. Al-babu artinya pintu ini. Kalau ainal bab, di mana pintu itu? Ya, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang al-jinsu, yang artinya gender, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat mudzakkar dan muannas. Ya. Kalau isim mufrad yang diakhiri dengan ta marbutah itu disebut dengan muannas. Contoh, talibah, muallimah. Sebagian besar kalau ada tak marbutah itu berarti makna besarnya kebanyakannya menunjukkan arti perempuan. Ya. Namun ada beberapa pengecualian bagaimana berikut. Yang pertama yaitu gender hakiki, ya, menjelaskan isim yang menunjukkan arti orang. Contoh artinya ibu. Nah, ini ibu, ya, maknanya dalam kata ini tidak ada tak marbutahnya. Ya, ini memang gender hakiki muannas, ya. Kemudian hampir semua nama negara dan kota adalah muannas. Kota Indonesia, Lubnan, Tunis, hampir semuanya itu muannas. Nama anggota tubuh dan beberapa isim lain yang berpasangan meskipun tanpa seperti mudzakkar tetapi dianggap muannas. Contoh, ardun, yadun, syamsun. Nah, ini juga dianggap kata muannas. Kemudian ada beberapa isim yang bisa dianggap mudzakkar atau muannas. Ini bisa mudzakkar atau muannas, yaitu sabil, artinya jalan. Beberapa kata jamak mudzakkar diakhiri dengan tak. Contoh, thalib, jamaknya bisa tolabah. Itu ya, para mahasiswa. Baik. Kaidah selanjutnya yaitu ad-dhamairul munfasilah, yaitu dhamir munfasil, kata ganti terpisah. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab itu ada kalanya kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Baik, kategori yang
Orang ketiga yaitu ghaib. Ghaib ya. Contohnya huwa, artinya dia laki-laki. Kalau jamaknya hum, mereka laki-laki. Ghaib ini tidak ada orangnya ya, dia gitu. Ada lagi yaitu hiya, artinya dia perempuan. Jamaknya hunna, mereka perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua yang ada orangnya yang diajak berbicara, mukhatab, yang diajak berbicara. Apa saja? Yaitu anta, kamu laki-laki. Jamaknya antum, kalian laki-laki banyak. Kalau anti, jamaknya antunna, kalian perempuan banyak. Kemudian kata ganti orang pertama yaitu yang berbicara. Apa saja? Yaitu ana dan nahnu, kita ya. Selain itu kalau bentuk ganda musanna, orang ketiga baik yang kedua itu dalam bahasa Arab diakhiri dengan alif, ditambah dengan alif ya. Contohnya kalau dia dua laki-laki berarti huma. Kalau kalian berdua antuma, ditambah alif di akhirnya. Itu ya untuk ad-dhamairul munfasilah. Selanjutnya yang keempat, kaidah keempat yaitu kaidah keempat asmaul isyarah, yaitu kata-kata ganti petunjuk. Ya, kata ganti petunjuk untuk jarak dekat yaitu hada atau hadihi. Kalau untuk jarak jauh, zalika dan tilka. Ya. Kalau hada untuk laki-laki, kalau hadihi untuk perempuan. Ya. Kalau untuk yang jarak jauh, zalika untuk yang mudzakkar, tilka untuk yang muannas. Contoh, laki-laki ini hadar rajul, laki-laki itu zalikar rajul. Ya. Contoh, rumah ini hadal bait, rumah itu zalikal bait. Kemudian kalau muannas talibah, mahasiswi ini hadihi talibah, mahasiswi itu tilka talibah. Nah, jadi kalau muannas menggunakan tilka. Contoh lagi, yang muannas apa? Tawilah. Apa artinya tawilah? Meja. Meja ini hadihi tawilah. Meja itu tilka tawilah. Ya, gitu ya untuk cara penggunaannya. Kemudian yang kelima yaitu al-jumlah ismiyah, jumlah ismiyah, yaitu kalimat nomina. Jumlah ismiyah pada umumnya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu awal, yang kedua khobar. Ya. Dan menunjukkan masa sekarang. Terdapat dua bentuk jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu mubtada berupa isim ma'rifah definitif yang tadi sudah kami jelaskan, atau mubtada berupa dhamir kata ganti, atau mubtada berupa isim isyarah. Ya. Dan disertai dengan khobar. Contoh mubtada yang berupa ma'rifah. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Hada kabirun. Ini besar. Ya. Kalau untuk yang dhamir, huwa kabir. Dia besar. Ya, gitu ya contohnya. Jadi mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu seperti subjek. Ya, subjek kemudian khobar itu predikatnya. Ya, contoh tadi sudah saya sebutkan, contoh lagi ya. Ar-rajulu muallim. Laki-laki itu adalah seorang guru. Ar-rajulu muallim. Atau kata gantinya huwa muallim. Dia laki-laki seorang guru. Ya.
Hada muallim. Ini guru laki-laki. Yaitu disebut dengan jumlah ismiyah. Mubtada dan khobar, ya. Kalau ini laki-laki di dalam ruang. Hada fil ghurfah. Hada fil ghurfah. Ya. Baik. Untuk yang kedua yaitu susunannya mubtada berupa nakiro. Nah, nakiro ini kan indefinitif ya, kebalikan dari makrifah tadi. Ya, kalau makrifah berarti artinya khusus, ya. Kalau nakiro berarti umum. Ya. Dan di posisi terakhir kalimat, ya. Jadi contohnya huna muallim. Huna ini mubtada, muallim khobar, dan khobarnya berupa nakiro. Huna muallim, di sini ada guru laki-laki. Fil ghurfah muallim, di dalam ruang ada guru laki-laki. Fil ghurfah muallim. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, hal huwa huna, hal huwa huna, apakah dia ada di sini? Jawabannya na'am huwa huna. Atau kalau la berarti tidak. Atau hal ini juga bisa menggunakan hamzah saja, a. Ahuwa huna, apakah dia laki-laki ada di sini? Nah, jadi hal itu artinya apakah, begitu juga dengan a. Ahuwa huna sama dengan atau ahuwa huna. Nah, begitu ya. Ya. Selanjutnya yang keenam yaitu at-tatabuku. At-tatabuku bainal mubtada'i wal khabari takiran wa ta'nisan. Kesesuaian gender antara mubtada dan khobar. Ya, jadi mubtada dan khobar itu harus sesuai. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Ya, contoh al-baitu kabirun. Nah, al-baitu ini mudzakkar, kabirun juga mudzakkar. Harus sesuai. Huwa kabirun. Sesuai ya. Kemudian kalau muannas, al-khizanatu kabiratun. Hiya kabiratun. Ya, jadi harus sesuai gendernya. Huwa muallim, hiya muallimah. Nah, itu harus sesuai ya. Baik. Kalau pertanyaan menggunakan ma atau man, ya itu gender atau khobarnya ya. Gender khobar predikatnya disesuaikan dengan apa atau siapa yang ditanyakan. Kalau mudzakkar ya berarti kalau tanya pena, ma hada kolam, contoh seperti itu. Kalau tanya meja ya, ma hadihi tawilah. Kalau tanya apa contohnya lagi yang mudzakkar, berarti ma hada kalau siapa, man hada. Nah, kalau tanya pada muannas, man hadihi, siapa ini? Nah, itu harus sesuai ya antara mudzakkar dan muannas. Ya. Itu jadi kaidahnya di dars kedua ini. Ya. Selanjutnya teman-teman kita membaca mufradatun nas yang ada di dars kedua ini ya. Baik. Ada di halaman 27 dibuka. Kita baca bersama-sama ya. Ab jamaknya aba. Akh jamaknya ikhwah. Ukhtun jamaknya akhwat. Ardun jamaknya aradin atau al-aradi. Islami secara Islam.
ila, kepada atau sampai, ilal madrasah, ke sekolah. Amam al bait, contohnya di depan rumah. Amam al bait artinya di depan rumah. Antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Ya, jadi untuk mufradatnya bisa dibaca sendiri ya, halaman 27. Itu dibaca. Ya. Kemudian PR-nya ini menghafalkan mufradat. Nah, mufradat yang ada di daris kedua yaitu halaman 27 dan halaman 33. Nah, ini sangat penting ya, jadi dibaca. Baik, saya baca mufradat yang halaman 33 ya. A artinya apakah? Ahadal kitab, apakah ini kitab? Abril, bulan April. Oktober, bulan Oktober. Alfun, jamaknya uluf. Almania, Jerman. Ya, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, ini bisa didengarkan di audio halaman 28. Ya, judulnya Al-Ailah wal Bait. Al-Ailah wal Bait. Apa artinya Al-Ailah? Keluarga. Wal Bait, dan rumah. Ya, ini ya. Saya baca. Al-Ab Tabibun. Ayah adalah seorang dokter. Wal Muallimah, dan ibu adalah seorang guru. Wal ukhtu talibah fil jamiatil islamiyah, dan saudara perempuan adalah seorang pelajar atau mahasiswa di Universitas Islam. Wal akh talib fil jamiatit teknikiyah al-wataniyah. Wal akh, dan saudara laki-laki adalah seorang mahasiswa di Universitas Teknik Nasional. Wa ana talib fil jami'atid dualiyah, dan saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Internasional. Dualiyah artinya internasional. Indana baitun jamil, kita mempunyai rumah yang indah. Fil Madinah, di kota. Wa amamal bait, dan di depan rumah. Hadiqatun kabiratun wa jamilatun, ada sebuah taman yang besar dan indah. Indi ghurfah kabirah, saya memiliki ruangan yang besar. Wa hammam, dan kamar mandi. Wa matbakh, dan apa matbakh? Dapur. Wa matbakhun shawir, dan dapur kecil. Wa fil ghurfah maktabun qadim, dan di dalam ruangan ada meja kuno atau kantor kuno. Wa kursi min balastik, dan kursi dari plastik. Wa sarir kabir, dan tempat tidur yang besar. Wa khizanah qadimah min khosyab, dan lemari kuno atau lemari yang dulu min khosyab, dari kayu. Wa radio qadim, dan radio kuno. Wa jihaz video, dan video recorder. Wa komputer. Wa jihaz televisiun, dan televisi. Wa misbah, dan lampu. Ya, ini kemudian tugasnya itu ya, halaman 28 dan 29. Kemudian ini ada PR, yaitu menulis ya, halaman 28 tentang al-ailah wal bait. Itu ditulis, kemudian diharokati dan diterjemahkan. Gitu ya. Kemudian juga yang mufradat halaman 33 itu ada hiwar ya. Jadi perintahnya di sini ihfadu kullal mufradat a'lahu, yaitu dihafalkan mufradatnya. Ya, jadi
ketika kita mengerjakan ITES itu pasti ada pertanyaan tentang mufradat. Apa artinya mufradat ini? Nah, itu penting sekali. Halaman 33 ya. Ini mufradat yang kedua. Dan di sini juga ada mukalamah tilfunia. Berbincang-bincang di telepon. Ya, bisa didengarkan itu. Nah, antara Muhammad dan Maryam. Muhammad, halo man mai. Nah, itu didengarkan dulu ya dalam audionya. Diklik kemudian bisa didengarkan. Halaman 34 ya. Kemudian halaman 35 itu dikerjakan. Yang nomor 39 sama 40. Ya. Baik. Mukalamah tilfunia. Ini didengarkan ya. Dan dikerjakan. Baik. Untuk pertemuan kali ini. Yang kedua saya rasa cukup ya. Harap semuanya mengerjakan PR. Nanti saya sebutkan PR-nya. Dan dibaca beberapa mufradat, dihafalkan juga yang ada di ad-darsus tsani ini. Baik, as-sa'fi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.